Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Di setiap pertandingan pasti ada aturan main. Tidak boleh curang. Di sepak bola, seorang pemain tidak boleh menarik tangan lawan. Tidak boleh menendang kaki atau tubuh lawan. Dan juga tidak boleh berpura-pura kesakitan. Di dunia militer ada rules of engagement. Kalau tanpa itu maka perang akan menjadi sangat mengerikan, tanpa batas, penuh dengan kehancuran yang tidak terkendalikan. Misalkan musuh yang telah menyerah tidak boleh ditembak dan tidak boleh dibunuh, bahkan harus diperlakukan dengan baik. Tidak boleh menggunakan senjata yang terlalu berbahaya, misalkan seperti senjata kimia. Di dalam peperangan melawan setan, Tuhan mengikuti aturan main. Itu membuktikan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Misalkan di Gunung Karmel. Di sini Tuhan membuktikan bahwa dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain sebenarnya bukanlah dewa dan bukanlah Tuhan. Mereka hanya ilusi yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menyesatkan manusia. Tetapi setan selalu main curang. Dia menggunakan kebohongan dan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Sementara Tuhan mengungkapkan segala kebenaran dengan kasih dan keadilan. Aturan main perang ketika Tuhan melawan setan tersirat di dalam Daniel pasal 10. Daniel berdoa tetapi jawaban atas doanya tertunda selama 21 hari. Kok bisa? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan bisa memberikan jawaban doa kapanpun? Saudara, karena ada rules of engagement, Tuhan tidak mau bertindak dengan sewenang-wenang. Meskipun Dia Maha Kuasa, tapi Ia harus bertindak sesuai dengan prinsip cinta dan keadilan. Selama 21 hari, malaikat Gabriel berjuang melawan kekuatan kegelapan yang berusaha mempengaruhi pikiran Raja Persia. Bahkan harus mendapat bantuan dari Mikael, barulah kemenangan diperoleh. Raja Persia mengikuti kehendak Tuhan. Wahyu 12 ayat 9 juga menggambarkan adanya aturan main. Setan sebagai naga besar yang menipu seluruh dunia. Dia memberikan kekuatan otoritas kepada binatang yang keluar dari dalam laut untuk menyesatkan manusia dan untuk melawan orang-orang kudus Tuhan. Namun meskipun setan memiliki kekuasaan yang begitu besar, tetapi dia tetap di dalam kendali Tuhan. Wahyu 12 ayat 12 menyatakan bahwa dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini menegaskan bahwa dalam aturan main peperangan antara setan melawan Tuhan, kuasa kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Waktunya hanya singkat. Di dalam kisah Ayub juga menunjukkan adanya aturan main. Setan menuduh Ayub hanya setia kepada Tuhan karena diberkati. Dan memang banyak orang yang bersikap begitu. Maka Tuhan mengizinkan setan menguji Ayub. Tetapi ada batasan yang jelas, setan tidak boleh mencabut nyawa Ayub. Jelas kekuasaan setan dibatasi. Hanya Tuhan yang tetap berdaulat dan berkuasa penuh. Saudara, Allah penuh kasih, penuh kebenaran, dan penuh keadilan. Kalau Anda sekarang ini sedang mengalami kesusahan, menderita, sedang ditimpa ketidakadilan, sedang dicurangi, sabarlah, tabahlah. Kuasa kejahatan itu tidak akan selalu berkuasa. Kesusahan Anda tidak akan selama-lamanya. Ada kemenangan pasti. Anda bahkan dapat menjadi saksi kepada dunia bahwa kebenaran dan keadilan haruslah selalu menjadi pilihan, pegangan, dan andalan setiap orang di dalam keadaan apapun. Itu keren.